Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Terima kasih kalian meskipun di jam terakhir masih semangat ya. Untuk hari ini pelajaran kitab PJJ Geografi, materi yang akan Bu Rini berikan itu adalah tentang kependudukan ya. Mungkin dulu waktu kelas SMP, Waktu SMP kalian sudah pernah diberikan tentang kependudukan belum, Nak? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah tentang kependudukan. Tentang apa saja yang sudah diberikan dari guru di SMP? Dinamika kependudukan. Oke, tentang dinamika kependudukan. Yap. Baiklah, Bu Rini akan mulai untuk memberikan materi ya. Bu Rini akan share dulu PPT yang akan Ibu gunakan untuk menjelaskan materinya. Oke. Sudah terlihat apa belum ya? Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat. Iya. Ya, dinamika kependudukan ya. Tentu saja karena kita tinggal di Indonesia, maka yang kita bicarakan adalah dinamika kependudukan di Indonesia. Utamanya itu untuk perencanaan pembangunan. Nah, apakah yang dimaksud dengan dinamika kependudukan itu? Ya, kita akan bicarakan terlebih dahulu tentang yang dimaksud dengan penduduk. Siapakah si penduduk Indonesia itu? Nah, di sini yang dimaksud dengan penduduk Indonesia itu adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama setidaknya 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi tujuannya untuk menetap. Biasanya yang dikatakan dengan penduduk Indonesia itu adalah mereka yang utamanya orang yang sudah memiliki usia lebih dari 17 tahun itu ditandai dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Nah, itulah yang dinamakan dengan penduduk Indonesia, gitu nggih. Nah, kita lanjutkan. Berkaitan dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk itu dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu merupakan keseimbangan dinamis dari faktor-faktor baik yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Nah, kalau yang menambah jumlah penduduk ataupun juga yang mengurangi ya, itu ada dua faktor. Nah, ada faktor alami dan faktor non alami. Yang mempengaruhi pertambahan ataupun pengurangan jumlah penduduk secara faktor alami itu ada dua, yaitu kelahiran dan juga kematian. Di mana kelahiran itu sifatnya menambah jumlah penduduk, sedangkan kematian itu sifatnya mengurangi jumlah penduduk. Nah, sedangkan faktor non alaminya adalah migrasi. Kira-kira migrasi seperti apa yang sifatnya itu menambah jumlah penduduk? Ada yang tahu tidak? Imigrasi. Betul sekali. Imigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Sehingga jumlah penduduk kita bertambah jumlahnya. Nah, itu kalau skalanya secara global istilahnya dalam satu negara. Kalau misalnya dalam satu wilayah yang lebih sempit, provinsi misalnya, yang sifatnya mengurangi apa kira-kira contohnya? Urbanisasi. Urbanisasi. Oke, urbanisasi itu perpindahan penduduk dari mana ke mana? Desa ke kota. Desa ke kota. Iya, dari desa dia sifatnya apa kalau urbanisasi? Dilihat dari desa adanya urbanisasi berarti dia mengurangi atau menambah jumlah penduduk? Mengurangi jumlah penduduk. Betul sekali. Yang bertambah di Kotanya. kotanya. Iya, itu kalau dia skalanya desa dan kota. Lah kalau provinsi itu misalnya adalah adanya transmigrasi. Nah, ya. Transmigrasi itu kan perpindahan dari pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke provinsi atau pulau yang jarang penduduknya. Kalau yang bertransmigrasi berarti daerah yang ditinggalkan itu terjadi pengurangan jumlah penduduk, sedangkan di tempat yang dituju itu akan menjadi bertambah jumlah penduduknya. Paham sampai di sini?
Paham. Paham, nah, yang lain? Paham. Oke, lanjut ya. Angka kelahiran atau istilahnya adalah natalitas. Nah, jadi angka kelahiran itu adalah angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Nah, yang dimaksud dengan bayi ataupun adanya natalitas itu adalah yang disebut dengan adanya bayi yang lahir dari seorang perempuan gitu, nggih. Nah, ada faktor penghambat dan faktor pendorong atau faktor pendukung dan penghambat adanya angka kelahiran ini. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang faktor yang mendukung atau mendorong kelahiran atau istilahnya adalah pronatalitas. Nah, dalam sekolah siaga kependudukan ya, kalian ditekankan paham benar tentang apa yang dinamakan dengan pernikahan pada usia muda atau caranya pernikahan dini. Apa yang kalian ketahui tentang pernikahan dini, Nak? Ada yang tahu? Pernikahan yang dilakukan di bawah umur, Bu, yang belum cukup umur. Iya, pernikahan yang dilakukan bagi muda-mudi yang ternyata dia belum cukup umur. Umur yang seharusnya boleh untuk melakukan pernikahan bagi wanita berapa, Nak? 19 tahun. Berapa? 20 tahun. 20 tahun. Oke, yang lain? Yang lain? Mungkin 20 ada yang tahu? 20 tahun. Bagi yang cowok? 25 tahun, Bu. 25 tahun. Iya, ya. Jadi yang namanya pernikahan dini ya, pernikahan dini itu adalah mereka yang melakukan pernikahan tetapi usianya itu belum mencukupi umur ya. Jadi kalau untuk untuk wanita itu adalah pada usia 21 tahun, sedangkan untuk yang laki-laki itu adalah di usia 25 tahun. Begitu nggih? Nah, kalian harus tahu pasti. Maksudnya di sini kalian harus benar-benar dari mulai sekarang itu sudah merencanakan bahwa kalian itu kalau belum matang benar, jangan sampai kalian melakukan pernikahan. Ya. Karena yang dimaksud dengan pernikahan itu sebenarnya adalah membutuhkan kesiapan banyak hal, baik itu mental ya, materi ya, kemudian kesehatan jiwa dan raga kalian pun juga harus sudah siap. Coba bayangkan kalau seandainya sekarang kalian umur berapa? 16 tahun. 16 tahun ya. 16 tahun itu kalau misalnya ke 21 yang cewek-cewek masih berapa tahun lagi? 5. Masih 5 tahun lagi ya. Masih 5 tahun lagi. Nah, kalau sekarang misalnya kalian sudah menikah, sedangkan usia produktif itu kan dimulai dari mulai umur 15 sampai dengan umur produktif di sini dalam artian seorang wanita yang bisa melahirkan anak itu bisa dimulai dari umur 15 ya, bahkan kurang dari itu juga sudah bisa sampai dengan umur setidaknya 45 tahun. Ya. Bayangkan kalau dari umur 15 sampai dengan 45 itu berarti berapa tahun itu hitungannya? 30 tahun. Nah, sedangkan misalnya saja seorang wanita itu bisa memiliki anak dengan jangka waktu berapa tahun setiap anak dengan anak yang lain kira-kira? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu kayaknya agak-agak terlalu lama ya. Tapi kalau misalkan itu 5 tahun beneran, dari umur 15 sampai dengan 45 tahun. Tadi berapa selisihnya? 30 tahun. Selisihnya berapa? 30 tahun. 30 tahun berarti itu kalau misalnya selisihnya 5 tahun, berarti dapat berapa anak itu?
6 anak. Iya kan? Sedangkan kalau misalnya selisihnya cuma 2 tahun, berapa anak ayo? Berapa anak? Dari umur 15 15 tahun. 15 15 tahun. anak ya. Bayangkan. Nah, ya. Dan eh, dalam hal ini nak yang namanya pernikahan usia muda itu untuk secara istilahnya apa ya? Secara kesehatan reproduksi kalian, kemudian secara mental kalian itu untuk yang baik laki-laki maupun perempuan itu sama saja kalian belum siap. Itu enggak? Jadi kalau yang laki-laki umur sekarang 16 tahun, kira-kira kalau mau bekerja, kalian mau bekerja sebagai apa? Padahal SMA saja belum lulus. Adakah apa namanya ijazah dari lulusan SMP yang bisa digunakan untuk bekerja? Kira-kira ini enggak Mas sudah bisa digunakan untuk bekerja enggak itu ijazah SMP? Belum. Belum ya. Jadi di sini pernikahan pada usia muda itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya. Sehingga kalian dari mulai sekarang itu sudah harus berpikir bahwa kalian itu menikahnya nanti kalau sudah kalian benar-benar matang. Pun kalau misalnya kalian di usia 20 ataupun 21 tahun bagi yang perempuan ya, sedangkan bagi yang laki-laki itu 25 tahun, kalian itu misalnya dari segi materi belum matang, itu pun kalau bisa ditunda dulu, gitu nggak? Karena yang namanya berumah tangga itu kan membutuhkan biaya, ya. Kalian harus bisa menyediakan papan bagi istri dan juga anak-anak kalian. Nah, bagi yang perempuan, kalian itu kalau menikah tidak hanya dengan si laki-laki saja ya, harus menikah dengan istilahnya ya, harus menikah dengan keluarga dari calon pasangan itu, dengan pasangan kita. Jadi keluarganya itu juga istilahnya kita harus beradaptasi dengan mereka ya. Belum lagi nanti kalau memiliki anak, kemudian selisihnya deket-deket. Nah, itu betapa sangat repotnya padahal kalian secara mental, secara fisik kalian belum siap. Nah, nanti yang timbul adalah justru malah ini kalian bisa stres ya, kalian bisa sakit dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar tidak sehat. Nah, jadi untuk kaitannya dengan pro natalitas, pernikahan pada usia muda itu jelas menambah jumlah penduduk. Karena apa? Semakin muda seseorang menikah, maka kesempatan untuk memiliki anak itu menjadi semakin banyak. Sehingga jumlah penduduknya bisa semakin bertambah. Gitu nggak? Berkaitan dengan itu. Nah, kemudian tingkat kesehatan. Seseorang yang memiliki tingkat kesehatan yang bagus ya, otomatis dia juga akan memiliki kesempatan untuk memiliki anak lebih banyak. Gitu. Nah, terus ada lagi asumsi bahwa banyak anak itu berarti banyak rezeki. Ya. Mungkin ini asumsi orang zaman dahulu ya. Kalau orang zaman dulu itu kan mayoritas masih bekerja sebagai petani. Belum banyak mata pencaharian seperti saat ini. Kalau orang dulu yang memiliki sawah ya, mereka dengan banyak anak maka akan memiliki banyak tenaga kerja. Sehingga rezekinya itu juga berasal dari anak-anak mereka. Ya. Tetapi kalau sekarang ya, zaman sekarang di mana segala sesuatu sangat mahal ya, mungkin biaya kesehatan, biaya pendidikan ya, biaya hidup itu sekarang kan mahal nak. Jadi kalau misalnya asumsi banyak anak banyak rezeki itu sudah tidak berlaku untuk saat ini ya. Nah, jadi harus direncanakan bahwa anak itu kalau di Indonesia ada yang namanya keluarga berencana atau KB gitu. Kalian paham nggak? Halo?
Ya, halo. Pada kemana ya? Ya Bu, halo Bu. Pernah dengar keluarga berencana? Pernah. Pernah Bu. Apa itu keluarga berencana? Oh ya. 2 anak cukup. Aduh, anak cukup. Ya, jadi yang namanya keluarga berencana adalah ketika suatu pernikahan sudah dibangun, maka harus direncanakan keluarga itu mau memiliki berapa anak. Kalau program pemerintah itu 2 anak cukup, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga karena direncanakan, maka jarak antar anak itu pun juga bisa diprogram gitu ya, bisa dikendalikan, bisa direncanakan, sehingga kalau misalnya antara anak satu dengan anak yang lain jaraknya itu terlalu dekat, itu gini, sekarang tak tanya dulu, ada nggak yang selisih dengan saudaranya itu antara 1 sampai 2 tahun saja? Ada. Ada. Kamu dengan siapa, adik atau kakak? Adik. Adik. Selisihnya berapa tahun? 1 apa 2 tahun? 2. 2 tahun. Adiknya cowok apa cewek? Cowok. Cowok, apalagi beda ini ya, beda jenis kelamin. Kira-kira dulu waktu kamu masih kecil, ketika adik kamu lahir, kamu merasa bagaimana? Lupa aku. Oh, siapa ini yang adiknya ini deket? Siapa tadi yang deket dengan adiknya? Jaraknya? Saya. Siapa? Amelia? Siapa? Amelia ya? Ya. Iya. Biasanya itu kalau orang tua memiliki anak dengan jarak yang terlalu dekat, itu biasanya ketika kakak memiliki adik yang jaraknya dekat, itu si kakak cenderung dia melakukan apa ya, semacam kenakalan karena bentuk kecemburuan. Kira-kira gitu nggak, Mel? Enggak, Bu, takut dimarahin mama. Lo kan takut dimarahin. Iya, jadi biasanya mereka menganggap yang dimarahin aku terus, adik nggak pernah dimarahin gitu-gitu ya. Pasti ada kecemburuan semacam itu, dan orang tua itu pun nantinya juga akan cenderung perhatiannya itu otomatis akan lebih banyak ke si kecil gitu ya, karena menganggap yang besar dia sudah lebih besar dari adiknya, sehingga ini apa namanya sudah bisa melakukan hal-hal tertentu sendiri gitu ya. Nah, jadi dari segi kasih sayang, dari segi perhatian itu kalau jaraknya dekat, apalagi jumlah anaknya banyak, Bu Rini yakin tidak akan bisa adil gitu ya. Jadi kalau misalkan jaraknya itu agak ini ya, agak misalnya saja antara satu anak dengan anak yang lain, apalagi hanya 2 anak, itu misalnya 5 atau 6 tahun gitu, di mana yang besar itu dia sudah merasakan kasih sayang dari orang tua itu sudah cukup gitu ya. 5 tahun gitu kan dia sudah istilahnya bisa diajak ngobrol, oh ini adik masih kecil, dia butuh perhatian lebih, gitu sudah paham gitu nggih. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya ada kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional. Nah, ini tadi berkaitan dengan yang asumsi bahwa banyak anak banyak rezeki. Sehingga kalau misalnya anaknya itu jumlahnya banyak, maka tenaga kerjanya tidak perlu memerlukan dari orang lain. Ya, jadi dia cukup dengan tenaga dari anak-anaknya sendiri gitu. Nah, jadi semakin banyak anak, maka jumlah tenaga yang dibutuhkan itu bisa didapatkan dari keluarganya sendiri. Makanya jumlah anaknya banyak gitu. Kemudian, nah ini biasanya ini di daerah yang mungkin desa-desa ya, terutama daerah pelosok gitu, yang masyarakat atau penduduknya itu mereka kurang paham atau tidak ada informasi tentang pentingnya program keluarga berencana. Ya, seperti yang sudah Bu Rini katakan tadi bahwa kita perlu mengetahui tentang keluarga berencana karena orang yang menikah itu harus benar-benar matang merencanakan bagaimana kedepannya keluarganya akan dibina, gitu nggih. Nah, ini adalah angka kelahiran atau natalitas yang didukung oleh beberapa faktor.
Nah, kemudian yang menghambat kelahiran sekarang. Ya, faktor yang menghambat kelahiran atau istilahnya adalah natalitas. Nah, antinatalitas. Nah, antinatalitas. Antinatalitas itu adalah faktor yang menghambat terjadinya kelahiran. Yang pertama, masyarakat sudah paham benar tentang pelaksanaan program keluarga berencana. Sehingga mayoritas masyarakat itu hanya memiliki 2 anak saja, tidak lebih ya, sehingga jumlah penduduknya itu bisa ditekan atau bisa dikendalikan. Terutama bagi daerah-daerah atau negara-negara yang pertumbuhan penduduknya sangat tinggi ya, sehingga terjadi ledakan penduduk kayak Indonesia ya. Indonesia itu sempat mengalami ledakan penduduk sehingga jumlah penduduknya sangat banyak. Makanya pemerintah kemudian mencanangkan program keluarga berencana ini sehingga untuk mengendalikan jumlah penduduk yang biar tidak terlampau banyak perkembangannya atau pertumbuhannya gitu, oke. Terus asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga. Nah, ini tadi Bu Rini kan sudah menjelaskan tentang adanya biaya kebutuhan hidup sekarang ya yang mayoritas mahal, baik itu biaya sekolah atau pendidikan ya, biaya kesehatan. Nah, itu banyak orang tua yang sekarang memiliki sedikit anak karena apabila jumlah anaknya lebih banyak, maka biaya mereka pun juga akan menjadi lebih besar. Nah, kemudian ini bagi pegawai negeri sipil ya atau ASN kalau sekarang itu ternyata ada tunjangan yang diberikan kepada mereka, tetapi hanya pada anak kedua saja. Anak ketiga dan seterusnya tidak akan mendapatkan ya. Mungkin juga di beberapa perusahaan itu juga ada tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada anak-anak para karyawan yang bekerja di situ. Tetapi juga diberikan pembatasan sehingga orang tua itu berpikir kalau anak saya lebih dari 2 maka anak saya yang ketiga dan seterusnya dia tidak akan mendapatkan tunjangan. Lebih baik hanya memiliki 2 anak begitu ya. Nah, yang terakhir adalah ini penundaan usia pernikahan. Pokoknya kalau kalian belum matang ya, terutama yang ini ya, kalian kan masuknya di SMA. SMA itu tujuannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, perguruan tinggi. Nah, jadi jangan kok lulus SMA kalian bekerja. Karena apa? Skill kalian itu belum matang ya, keterampilan kalian itu belum ada karena kalian bukan lulusan dari STM. Kalau STM beda lagi, SMK beda lagi ya. Mereka dipersiapkan untuk lulus dari sekolah yang SMK, itu keluar dari situ bisa langsung bekerja. Tetapi kalau kalian kan tidak, kalian itu kalau di SMA itu tujuannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga kalau kalian harus menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, maka kalian ya jangan sampai kalau bisa ya sebelum bekerja, sebelum selesai kuliah, jangan sampai kalian menikah terlebih dahulu. Ya, jadi ditunda dulu usia pernikahannya. Gitu nggih? Angka kelahiran dapat diklasifikasikan atas angka kelahiran kasar, angka kelahiran umum, dan angka kelahiran menurut kelompok usia. Nah, ini nanti ada rumusnya, kita bahas nanti saja. Ini kita masih di faktor yang mempengaruhi kelahiran dan ini ada rumusnya tapi soalnya nanti saja. Ada rumusnya tapi soalnya nanti saja ya. Ada angka kelahiran kasar dan angka kelahiran umum. Nah, kalau angka kelahiran kasar itu biasanya dia dihitung dari jumlah kelahiran dalam waktu setahun ya per 1.000 penduduk, dan biasanya itu tidak tergantung pada wanita pada usia tertentu. Tetapi kalau yang angka kelahiran umum di sini rumusnya sama, B per P. Hanya saja kalau untuk angka kelahiran umum P-nya itu adalah jumlah wanita pada usia tertentu. Nah, ini usia reproduktif itu malah di sini disebutkan 15 sampai 49 tahun. Nah, jadi umur 45 tahun ke atas itu masih bisa melahirkan gitu nggih. Tuh, kemudian ini ada lagi rumus untuk angka kelahiran menurut kelompok usia. Namanya ASBR.
Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan angka kelahiran umum. Oke, nanti masuk soalnya nanti saja. Kita lanjut ke kematian sekarang atau mortalitas. Nah, itu kan sifatnya mengurangi jumlah penduduk ya. Mortalitas atau angka kematian itu menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan angka kematian atau istilahnya adalah pro-mortalitas. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Nah, kalau kalian lihat ini kaitannya dengan kondisi sekarang ya, kita kan sedang pandemi di mana banyak sekali orang yang sakit karena virus COVID-19. Nah, kita itu setiap harinya selalu diingatkan akan 5M. Ya. Tetapi ternyata banyak orang yang mengabaikan itu semua, Nak. Nah, di sini AB-nya orang-orang terhadap kesadaran akan pentingnya kesehatan itu yang menyebabkan banyaknya jumlah kematian. Ya, sepertinya sekarang ini kita hal biasa ketika kita mendengarkan ada orang yang meninggal, gitu ya. Jadi hampir setiap hari itu kita bisa mendengarkan orang yang meninggal. Ada berita tentang orang yang meninggal ya. Entah itu dari pengumuman lewat masjid atau mungkin pengumuman lewat ini ya, WA group gitu ya. Nah, itu sepertinya sering sekali sekarang ini kita mendapatkan berita-berita tentang meninggalnya seseorang. Nah, oleh karenanya untuk agar tidak terjadi banyaknya jumlah kematian yang semakin tinggi, maka kita itu sangat perlu untuk sadar akan pentingnya kesehatan. Gitu, ya? Nah, kemudian kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, Indonesia itu sebenarnya fasilitas kesehatan sudah lumayan bagus, tetapi kalau berkaitan dengan COVID-19 kemarin sampai kewalahan ya, Nak ya. Bahkan sekarang ini kan PPKM masih diperpanjang karena memang jumlah pasien COVID itu ternyata belum menurun juga. Nah, bahkan beberapa waktu lalu itu sampai banyak rumah sakit yang kewalahan karena apa? Fasilitas kesehatannya itu tidak memadai. Mereka itu banyak sekali orang-orang yang gagal nafas ya, yang sebenarnya mereka membutuhkan oksigen, tetapi ternyata jumlah oksigen yang di rumah sakit itu sangat terbatas, sehingga apa? Ya akhirnya banyak yang meninggal, gitu ya. Kemudian adanya kecelakaan lalu lintas. Nah, ini terutama kalian yang suka menggunakan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi ya, hati-hati. Nah, karena apa? Ini bisa menjadi pro-mortalitas, pendukung angka kematian ya. Jadi orang-orang yang tidak mengindahkan bagaimana berlalu lintas yang benar, bagaimana mematuhi peraturan lalu lintas itu akan sangat mudah terancam terjadinya kecelakaan, gitu ya. Kemudian faktor yang lain yang mempengaruhi banyaknya jumlah kematian adalah adanya bencana alam. Nah, bencana alam terutama di Indonesia itu kan wilayah yang sangat wilayah yang memiliki banyak pemicu terjadinya bencana alam. Entah itu bencana alam berupa gempa bumi, kemudian bencana alam berupa apalagi Nak yang ada di Indonesia itu bencana alamnya apa saja toh? Nanti kalau yang ngomong Bu Rini sendiri terus ini kamu ngantuk nanti. Apa aja Nak? Banjir. Tsunami, apalagi? Gunung meletus. Iya, gunung meletus, apalagi? Tanah longsor. Iya, tanah longsor. Ada lagi? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Komplit pokoknya ya, di Indonesia itu segala macam bencana alam sepertinya ada gitu nggak? Yang nggak ada adalah ini badai kayak Florida yang ada di Florida gitu. Tapi puting beliung pun di Indonesia juga ada gitu nggak? Nah,
Jadi semakin banyaknya jumlah bencana alam yang ada di Indonesia, maka juga akan semakin banyak jumlah orang yang meninggal. Jadi bencana alam itu merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung peningkatan angka kematian atau promortalitas. Kemudian selain bencana alam adalah adanya peperangan. Nah, kalau di Indonesia ada nggak peperangan, nak? Ada nggak peperangan di Indonesia? Hah? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Kayaknya. Oh, nggak ada apa ya? Pernah dengar ini di Papua itu? Demo, Bu. Ada, Gimana? Bu. Wista, gimana Wista? Adanya demo. Oh, adanya demo. Kan ada itu, Bu, mahasiswa itu kan demo ke DPR itu kan juga peperangan. Oh, gitu ya. Itu perang pendapat namanya ya, bukan perang ini adu fisik gitu. Ya, meskipun demo juga kadang bisa menimbulkan hilangnya nyawa mahasiswa gitu ya. Kadang-kadang mahasiswa suka ini sih, suka apa namanya, terlalu berani gitu ya. Oke, mungkin kayak di Papua, nak, di daerah Papua itu masih kadangkala ya, di sana itu ada semacam bentrokan, nak. Jadi beberapa itu kadang menimbulkan hilangnya nyawa masyarakat yang ada di sana. Atau kalau enggak, kamu pernah dengar ada GAM? Apa itu GAM? Gerakan Aceh? Iya, Amelia. Moodnya enggak di ini sih, enggak kedengeran kamu apa. Gerakan Aceh Merdeka, ya. Jadi mereka menuntut wilayah Aceh itu terlepas dari Indonesia, sehingga mereka melakukan pemberontakan. Nah, TNI kita itu berperang dengan mereka di hutan. Nah, jadi ya tetap ada yang namanya korban nyawa, gitu nggih? Oke, tak lanjut lagi. Kemudian itu tadi adalah yang mendukung atau yang mendorong meningkatnya angka kematian. Nah, sekarang yang menghambat angka kematian biar nggak banyak itu gimana? Nah, jadi ada faktor pendorongnya atau faktor penghambatnya ya. Angka kematian dapat dihambat dengan adanya faktor tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Ya, masyarakat yang sudah tahu bahwa yang namanya sehat itu penting, maka dia akan otomatis jauh dari kematian, gitu nggih? Karena tubuhnya sehat, dia tidak akan mudah terkena penyakit, gitu. Kemudian banyaknya fasilitas kesehatan yang sudah memadai. Nah, sehingga kalau ketika ada orang yang sakit segera tertangani dan akhirnya selamat. Lingkungan yang bersih dan teratur. Nah, ini juga harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing loh ya. Kalian itu kalau di rumah, terutama khususnya kamar kalian lah setidaknya, itu juga harus bersih dan teratur. Jangan ini menggantungkan pakaian misalnya itu di belakang pintu itu sampai numpuk-numpuk gitu ya, itu sarang nyamuk loh, nah itu ya. Kemudian ada ini handuk ketika mandi nggak ditaruh ke kamar mandi atau nggak dijemur, tapi masih aja di atas tempat tidur. Nah, mungkin seperti itu ya, hal-hal kecil yang sebenarnya itu dapat mendatangkan penyakit, gitu ya. Jadi makanya kita pun juga harus istilahnya menjaga kebersihan lingkungan kita, ya, karena kan kebersihan sebagian dari iman kan. Nah, kemudian adanya ajaran agama yang melarang bunuh diri. Ya, beberapa waktu yang lalu Bu Rini dengar ada anak Sragen kalau nggak salah, mana ya itu, Karangmalang atau mana ya, yang nyegur ke Bengawan Solo. Kalian dengar nggak? Ada yang tetangganya mungkin? Amel, tanggamu nggak? Tetanggamu bukan? Oh, bukan. Iya, jadi hanya karena hal-hal sepele itu mereka berniat untuk mengakhiri hidup. Lah, memangnya kalau sudah berakhir hidupnya dengan bunuh diri, masalah akan selesai?
Selesai nggak nak kira-kira? Enggak, Bu. Enggak. Iya. Akhirat juga ditagih kalau ada masalah. Betul sekali Wista ya. Nanti di akhirat akan ditagih gitu ya. Ya, apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban nantinya kan. Nah, jadi jangan berpikir ini artinya jangan memiliki pikiran yang istilah apa ya? Nek wong Jawa ngarani cekak gitu ya. Hanya karena hal-hal sepele misalnya kayak yang kemarin itu kan kalau nggak salah infonya ya, Bu ini baca di berita itu hanya karena dia berfoto dengan pacarnya, kemudian ditegur bapaknya. Wah, ayo, siapa yang sudah punya pacar? Ya, ingat ya, hindari pernikahan dini, oke? Ya, jadi ketika fotonya itu dilihat oleh bapaknya ya, yang di Facebook, kemudian ada yang berkomentar gitu ya, dan bapaknya kemudian menegur si anak ini cewek ya yang nyebur ke Bengawan Solo itu ya. Itu dia terus merasa apa ya? Mungkin malu ya, mungkin istilahnya apa ya? Merasa bersalah gitu ya. Terus dia itu berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan nyebur ke Bengawan Solo. Tapi ternyata usahanya tidak berhasil. Nah, untungnya ya. Untungnya usahanya tidak berhasil dan kemudian ditolong oleh warga sekitar gitu. Tapi justru malah dengan ketidakberhasilannya itu bukannya dia malah semakin malu ya nak ya? Iya enggak? Iya, Ya, Bu. iya, makanya jangan pernah berpikiran untuk membunuh diri sendiri ya. Itu dosanya sangat besar. Nah, nanti kalau misalnya kalian beneran mati ya, bunuh diri kok delalah berhasil gitu ya, itu justru malah dosanya akan berlipat dan akan menimbulkan masalah baru bagi keluarga yang kalian tinggalkan gitu ya. Nikmati aja hidup ya, nggak usah mikir macam-macam. Kang Deyang nggak popo, kalian usianya berapa sih? Baru juga kelas 11 ya. Nah, jadi nggak masalah, nggak punya pacar itu nggak masalah ya. Jangan minder kalian dengan teman-teman yang lain. Yang namanya jodoh itu pasti ada. Jadi nggak usah dicari, nanti kalau sudah waktunya datang sendiri nah. Ya. Makanya mulai sekarang ya, yang punya pacar hati-hati ya, pacarannya jangan keterlaluan ya. Oke. Jangan sampai kalian nanti melakukan pernikahan dini. Ayo, ya. Yang belum punya pacar, pertahankan, oke? Pertahankan untuk tidak memiliki pacar, oke? Ya. Nah, nanti kalau sudah waktunya kalian sudah siap, sudah matang lahir batin ya, finansial dan lain sebagainya, jodoh akan datang dengan sendirinya. Saiki coba misalnya ya, Wista setelah lulus dari SMA 1, kamu pengen masuk ke mana, Wis? Pengen kuliah di mana, Wista? UGM, Bu. Wes, UGM. Ambilnya apa? Amin. Psikolog. Wah, jadi linjur, seorang tapi Bu nggak apa-apa. Tapi linjur kan psikolog kan karena harus ambil IPS. Oh, nggak apa-apa lintas jurusan. Iya, nggak apa-apa. Diam aja ya, nggak usah bilang ibu ini dulu juga dari IPA kok ya. Oke. Nggak apa-apa. Lintas jurusan nggak masalah ya. Nanti kamu kalau misalnya sudah jadi seorang psikolog handal, nah punya nama mentereng gitu, siapa yang tidak kenal dengan Lista Rimba, Elista gitu ya. Nah, itu nanti cowok-cowok, wah, datang dengan sendirinya itu ya. Jadi, apalagi kalau cowok-cowok ya, yang sudah kuliahnya selesai, kalian sudah memiliki pekerjaan yang mantap gitu ya, wis gawone ora ini tidak hanya stang ini ya, stang gini tapi stangnya gini ya. Jadi nanti cewek-cewek sudah itu akan mendekat dengan sendirinya. Makanya nggak usah dipikir dari sekarang, itu mikirnya nanti masih jauh ya. Kalian itu jangka panjangnya untuk kedepannya itu yang harus dipikirkan masih banyak. Jadi sekarang fokusnya ke sekolah dulu, gitu nggih? Oke, ini Bu Rini sambil memberikan wejangan-wejangan bagi kalian ya. Bu Rini dulu nikahnya juga setelah selesai kuliah dan sudah bekerja. Gitu. Jadi ketika berumah tangga itu segala sesuatunya
itu kalau misalnya ada permasalahan, ada apa namanya ya, ada kendala gitu, insya Allah bisa diselesaikan dengan ini dengan matang juga ya, tidak apa namanya, ada masalah tiba-tiba ini ya, kan ada kalau misalnya pernikahan dini itu yang suka pulang ke rumah orang tuanya gitu ya, nah ya, pernah dengar kayak gitu nggak kalian? Iya, jadi mereka tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah, tapi malah ditinggal pulang ke rumah orang tuanya. Nah, itu kan juga nggak bagus, gitu, okay? Nah, kemudian apa namanya? Kalau matang dari segi apapun, saya yakin semua kendala yang ada dalam rumah tangga itu juga akan mudah teratasi, gitu, okay? Oke, lanjut lagi kita ke materi. Nah, kemudian kita masuk ke Nah, ini ada beberapa rumus, saya kira ini nanti saja karena ini nanti berkaitan dengan aplikasi ke rumus ya, ke soal, ke migrasi dulu aja. Nah, tadi kan ada faktor alamiah dan faktor non-alami. Terus migrasi itu termasuk ke dalam faktor non-alami yang menambah jumlah, ada yang menambah dan mengurangi gitu ya. Nah, di sini migrasi itu diartikan sebagai perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat yang lain, melampaui batas administrasi suatu wilayah. Nah, migrasi itu ada yang dinamakan dengan migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi neto, dan migrasi bruto. Nah, di ini materi ini nanti ada banyak rumus, nah, tapi kalau kalian anak IPA, saya yakin rumusnya kayak gini ini nggak seberapa. Maksudnya bisa mengerjakan. Nah, ini kalau ini adalah rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk total itu merupakan gambaran dari besarnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama periode tertentu, ya, periode tahun tertentu dengan memperhatikan baik itu faktor kelahiran, kematian maupun migrasi. Nah, rumusnya adalah PPT, pertumbuhan penduduk total, sama dengan jumlah kelahiran dikurangi kematian, ditambahkan imigrasi dikurangi emigrasi. Oke. Oke. Kemudian ini tentang proyeksi penduduk. Nah, kalau proyeksi penduduk itu adalah ini perkiraan ya. Jadi ini adalah perhitungan untuk memperkirakan jumlah penduduk pada suatu waktu tertentu yang akan datang. Nah, ini juga ada rumusnya ya. N, jumlah penduduk pada tahun ke N, sama dengan P0 atau penduduk pada tahun dasar. Ya, dikalikan dengan 1 itu apa namanya, ketetapan ya, konstanta, ditambah R itu adalah tingkat pertumbuhan penduduk per tahun, biasanya dalam persen. Kemudian pangkat N itu banyaknya atau lamanya tahun. Jumlah tahunnya itu berapa lama, begitu ya. Nah, berkaitan dengan migrasi tadi, di sini ada mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Nah, mobilitas penduduk itu merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun jangka panjang, waktu yang lama atau menetap secara permanen. Nah, mobilitas seperti ini disebut dengan mobilitas fisik. Biasanya kalau kondisi semacam ini bisa kita lihat pada saat apa, Nak? Halo? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Ini gambar apa ini? Mobilitas penduduk. Iya, ini apa namanya, penduduk yang biasanya mau apa sih, Nak, ini? Ini gambarnya kayaknya, oh ya, mau mudik ya mereka ya. Iya, mau mudik atau mungkin mau kembali ini, mau arus balik ini ya. Jadi hal-hal semacam ini biasa kita lihat ketika selesai Lebaran, atau mungkin mau Lebaran, ketika orang-orang mau melakukan perjalanan pulang kampung, ataupun juga setelah Lebaran ada yang banyak mengajak anggota keluarga yang lain untuk berurbanisasi. Nah, ini termasuk mobilitas juga. Gitu ya. Kemudian
Ini mobilitas permanen. Nah, ada dua jenis mobilitas fisik. Kedua jenis mobilitas itu adalah mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Kalau mobilitas permanen disebut dengan migrasi. Nah, ini perpindahan penduduk menetap dari satu tempat ke tempat yang lain melewati batas administratif atau batas politik atau negara. Ya. Nah, ini bisa internal ataupun eksternal. Nah, ini kalau kalian pernah mendengar ada masyarakat atau penduduk Rohingya itu ya, nah itu mereka lintas negara loh. Nah, untuk menyelamatkan diri karena memang di negaranya mereka terancam ya, sehingga mereka melakukan mobilitas ke negara-negara lain yang lebih aman. Itu termasuk mobilitas permanen. Nah, kalau ini adalah mobilitas internal. Nah, tadi sudah Berini singgung ada yang namanya urbanisasi, ya, ada ruralisasi. Kalau ruralisasi itu kembalinya orang-orang yang berurbanisasi. Kemudian ada transmigrasi. Kemudian, nah ini eksternal, ada emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Kalau remigrasi itu kan kembalinya penduduk yang beremigrasi. Kembalinya penduduk suatu negara ke tanah air setelah pindah dan menetap di negara asing. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan nggak, Nak? Enggak, Bu. Enggak. Paham yang Bu ini terangkan? Paham, Bu. Oke, lanjut ya, masih ya. Kita lanjutkan lagi. Ini ada mobilitas non permanen. Nah, kalau mobilitas non permanen itu berarti perpindahan yang dilakukan untuk sementara dan tidak menetap biasanya. Nah, contohnya apa? Ada komutasi. Nah, komutasi itu apa? Komutasi itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bekerja. Kalau pagi berangkat, kemudian sore atau malam dia pulang. Nah, jadi dilakukan dengan pergi pulang dalam tempo kurang dari 24 jam. Biasanya orang-orang penglaju gitu ya, kalau istilahnya. Kemudian ada sirkulasi. Sirkulasi itu adalah bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Nah, kalau sirkulasi itu ada menginap tetapi tidak menetap. Kemudian ada mobilitas, nah ini pekerja, ya. Kalau yang tadi, yang komutasi tadi bisa dilakukan pekerja, bisa juga bukan pekerja, ya. Nah di sini kalau yang ini khusus untuk pekerja, itu pola mobilitas tenaga kerja umumnya mengikuti pola mobilitas penduduk. Berdasarkan mobilitas tenaga kerja, ada dua, yaitu stayers, tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya. Tetapi kalau yang movers, nah ini istilahnya movers ya, tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggalnya. Kayak Bu Rini termasuk movers ya, karena Bu Rini kan lokasi tempat tinggal dengan tempat bekerjanya itu jauh. Nah, makanya disebut dengan movers. Itu. Oke, kemudian ya. Sampai mobilitas, kemudian kita tambahkan sedikit, ada kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Nah, yang dimaksud dengan kualitas penduduk itu merupakan faktor penting yang menentukan maju tidaknya suatu negara. Nah, suatu negara itu disebut memiliki kualitas penduduk yang baik apabila dia memiliki peningkatan dalam kesehatan, tingkat pendidikan, pendapatan per kapita, kemudian meningkat pula indeks pembangunan manusianya. Itu, oke. Oke, yang terakhir tentang bonus demografi. Ya. Pernah dengar bonus demografi? Pernah. Apa itu? Apa itu tentang bonus demografi? Ya, bonus demografi itu adalah jumlah penduduk suatu negara ya, di mana yang banyak
adalah ya mayoritas itu usia 15 sampai 64 tahun. Nah, usia itu disebut dengan usia produktif. Seperti kalian, ini termasuk usia produktif. Ya. Nah, Indonesia itu akan mencapai bonus demografi itu dari tahun 2020 ya, sekarang sudah dimulai karena kita masuk 2021 sampai dengan tahun 2030. Jadi kalau dilihat dari piramida penduduknya seperti ini ya, untuk materi piramida penduduk nanti pertemuan yang akan datang atau pertemuan lain waktu akan kita bicarakan. Ada piramida penduduk itu ada 3 macam. Nah, kalau Indonesia itu memiliki piramida penduduk seperti ini ya. Piramida penduduk muda di mana jumlah penduduk muda itu paling banyak. Nah, di sini karena ada bonus demografi, maka jumlah penduduk pada usia produktif 15 sampai dengan 64 ini harusnya segini, tapi ini terutama di usia 15 sampai 34. Nah, ini kan usia yang sedang giat-giatnya bekerja ya. Nah, itu usia ini tuh paling banyak nantinya. Nah, jadi Indonesia itu akan memiliki banyak tenaga kerja sehingga disebut dengan bonus demografi. Nah, ini tantangannya adalah bagi Indonesia adalah negara Indonesia harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak juga bagi mereka. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada nggak yang mau ditanyakan? Apa yang Bu Rini terangkan bisa difahami ya? Ya, Bu. Oke, ya. Nah, ini jadi materi tentang kependudukan ya, yang jelas tentang adanya mortalitas dan juga natalitas, terutama dalam hal natalitas ya, adanya kelahiran, karena kita sekarang ini sekolah kita itu adalah sekolah siaga kependudukan, maka kalian harus tahu ya, harus tahu tentang adanya isu-isu kependudukan yang ada di sekitar kita ya. Mungkin adanya isu tentang pernikahan dini tadi ya, adanya isu tentang keluarga berencana, tentang ya isu-isu kependudukan yang lain itu kalian sudah harus peka mulai sekarang, gitu nggih? Nah, oke. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup ya. Akan Bu Rin lanjutkan dengan pertemuan yang berikutnya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sudah mengikuti mapel geografi meskipun di jam terakhir, tetapi kalian tetap semangat ya. Oke. Oke. Sebelumnya Bu Rini akan ambil ini dulu untuk ini Bu Rini akan ambil foto seperti biasa. Silahkan on cam dulu. On cam dulu semuanya. Kita ambil dulu gambarnya. 1, 2, 3. Oke. Untuk pertemuan kita besok pagi, adakah yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, saya anggap semuanya sudah paham ya. Sudah. Terima kasih untuk kehadiran kalian siang hari ini. Terima kasih juga kalian sudah dengan semangat yang luar biasa meskipun di jam terakhir. Semoga yang Brini berikan bermanfaat. Apabila ada salah, Brini minta maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bu Rini. Sifu. Sama-sama. Oke, silakan boleh meninggalkan room.